Oke, kembali lagi ke channel Baby Koala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan tips lagi untuk aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan membuatkan rumus dasar untuk tes admin, atau biasanya untuk yang ingin jadi admin, itu untuk rumus dasarnya akan saya berikan di video kesempatan kali ini. Oke, di sini saya sudah menyediakan datanya, dan untuk data ini nanti akan saya berikan di link deskripsi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau coba bisa di-download untuk file Excel-nya. Jadi di sini saya punya daftar untuk nama murid di sebuah sekolahan. Nggak perlu terlalu banyak ya, ini untuk sebuah contoh aja. Lalu di sini juga ada untuk kriteria kelulusannya, lalu di sini untuk beberapa kriteria untuk kelulusan muridnya, seperti itu. Oke, untuk yang rumus pertama, kita menghitung total nilai di sini. Kita bisa menggunakan rumus ini. Ketik sama dengan, lalu sum, kurung buka, kita select untuk data yang ingin dihitung. Di sini dari mata pelajaran matematika, IPA dan IPS, kita klik, shift, kita tarik sampai ke data IPS, lalu kurung tutup, lalu kita enter. Nah, secara otomatis untuk jumlah ini sudah sesuai ya. Mungkin dari teman-teman bisa dicek menggunakan kalkulator apakah sudah sesuai atau belum. Tapi saya yakin ini sudah sesuai. Nah, untuk data selanjutnya ke bawah ini kita tidak perlu untuk menulis kembali rumusnya. Di pojok kanan bawah ini bisa kita klik untuk tombol kecil ini, lalu kita double klik. Nah, secara otomatis akan muncul untuk jumlah total nilai dari murid. Nah, di tabel kolom selanjutnya kita menghitung untuk rata-rata nilai muridnya. Kita bisa menggunakan rumus average. Nah, untuk caranya sama dengan average. Nah, di sini kita bisa kurung buka, lalu kita select untuk datanya. Lalu jangan lupa kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, secara otomatis ini untuk nilai rata-rata muridnya. Nah, untuk data lainnya tidak perlu juga untuk mengeklik atau kita ketik lagi rumusnya. Nah, di pojok kanan bawah ini kita double klik saja. Secara otomatis akan menghitung rata-rata nilai dari muridnya. Lalu di sini untuk rumus ketiganya, kita bisa menghitung untuk banyaknya data. Nah, di sini kan datanya kecil ya, hanya 10 data kita bisa hitung. Tapi bayangkan kalau datanya itu ada ribuan, nggak mungkin kan kita hitung satu-satu. Nah, di sini di tabel kolom E13 kita untuk menghitung banyaknya murid di kelas kita bisa menggunakan rumus count. Nah, ini untuk menghitung data yang eh, sifatnya berbentuk angka. Nah, caranya sama dengan lalu kita ketik count, lalu jangan lupa kurung buka, kita select datanya, penting dalam bentuk angka ya. Nah, ini kita pilih, lalu jangan lupa kurung tutup, lalu kita enter. Sudah sesuai ya. Nah, di sini kita juga bisa menghitung datanya menggunakan huruf. Jadi tidak perlu dari angka tapi dari huruf. Kita bisa modifikasi untuk rumusnya. Kita bisa menggunakan count E. Jadi dari ini kita tambahkan saja A. Lalu kurung buka, kita select untuk datanya. Lalu kita tutup kurung, klik enter. Datanya sama. Jadi untuk menghitung banyaknya data, jika dari angka bisa menggunakan count, lalu kalau dari huruf kita bisa menggunakan count E seperti itu. Nah, di sini kita menghitung di kolom E14 nilai rata-rata tertinggi. Jadi dari rata-rata ini kita pilih yang nilai tertingginya. Kita bisa menggunakan rumus max, ketik sama dengan lalu max, kurung buka. Nah, kita select ya datanya untuk rata-ratanya. Lalu jangan lupa tutup kurung, lalu klik enter.
Oke, jadi udah sesuai untuk nilai tertinggi di sini di Andi, nilainya di 88,33. Lalu di sini kita bisa untuk menghitung nilai rata-rata terendah. Kalau tadi yang tertinggi, ini yang terendah. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan min. Kita klik sama dengan dulu, lalu min, kurung buka, sama data yang kita select di sini. Lalu kurung tutup, lalu kita enter. Dicari di sini nilai yang paling terendahnya rata-rata di Budi, nilai rata-ratanya di 47,00. Nah, lalu di sini kita ingin menghitung status. Nah, dari status ini kan di sini kita punya kriterianya. Nah, jadi kriteria ini jika nilai 65 hingga 100 akan lulus, namun di bawah 65 akan tidak lulus. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus if. Mungkin dari teman-teman tidak asing ya dengan rumus if ini. Nah, ini kita bisa ketik aja sama dengan lalu if kurung buka, lalu kita pilih karena ini kan nilai rata-rata dari muridnya ya. Maaf, nah di G2 ini lalu kita buat nilai 65 sampai 100 lebih dari sama dengan 65, lalu kita kasih petik, jangan lupa itu untuk statusnya lulus. Petik lagi, lalu kita buat untuk nilai yang tidak lulus, atau mungkin bisa diartikan jika nilainya itu kurang dari 65 maka tidak lulus. Lalu kurung tutup. Nah, ini bisa kita enter. Ini ya nilainya karena di atas 65, kita double klik lagi. Oke, datanya udah sesuai ya. Mungkin ini di bawah 65 tidak lulus, 64,67 atau masih masuknya di range bawah 65 itu tidak lulus. Jadi kini bisa menggunakan rumus if. Oke, untuk rumus ke-7 ini kita menghitung untuk banyaknya murid yang lulus. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus conif. Kita ketik sama dengan conif. Lalu kita pilih data yang mau dihitung, kurung buka, H2 hingga H11. Nah, di sini kita akan mencari untuk yang lulus ya. Karena di sini tadi di tabel sini kita menggunakan perumpamaannya lulus, L-nya besar, kita tulisnya sama. Karena berbeda itu nanti datanya tidak bisa dicari. Nah, untuk rumusnya seperti ini, lalu bisa kita klik enter. Nanti bisa dibantu teman-teman yang lulus benar nggak, ini ada 6 murid. Lalu di sini kita untuk rumus ke-8 untuk jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sum if. Nah, ini kita klik sama dengan lalu sum if. Lalu kita select untuk data yang mau kita hitung. H2 hingga H11. Lalu jangan lupa untuk if-nya atau perumpamaannya. Nah, untuk total nilainya jangan lupa ya di sini dari F2 hingga F11. Lalu kita tutup kurung. Nah, ini bisa kita enter. Nah, jadi untuk jumlah total nilai murid yang lulus itu untuk jumlahnya di 1429. Lalu untuk cara atau rumus ke-9 itu untuk menghitung rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, jadi di sini kita pernah menghitung rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average if atau average if. Nah, kita mulai sama dengan
Override if, lalu kurung buka, kita pilih untuk datanya di H2 hingga H11. Nah, untuk perumpamaan kita ambilkan di yang lulus ya, jangan lupa keywordnya, lalu G2 hingga G11. Nah, jangan lupa tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi untuk nilai rata-rata murid yang lulus di 79,39. Oke, ini untuk caranya kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, 9 rumus ini untuk data yang di cara satu ini ya. Nah, untuk paduannya ini kita mempunyai data lagi. Nah, di sini untuk rumus ke-10 ya, karena tadi udah ada 9 rumus. Ini untuk menggabungkan data berdasarkan kolom yang terpisah. Nah, jadi kan di sini kan ada nama jenis sekolah, lalu nama sekolah, keterangan. Ini kita gabungkan di sebelah kolom D ini. Nah, kalau datanya sedikit, oke lah. Tapi kalau misal datanya itu banyak, butuhkan waktu yang lumayan banyak kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus koncatenate atau concate seperti itu. Nah, di sini kita tulis saja sama dengan concate, lalu kita pilih untuk datanya. Jangan lupa kurung buka, lalu A3. Nah, di SD negeri itu, lalu di sini kan untuk spasinya kita bisa menggunakan tanda petik. Lalu kita pilih untuk kolom ketiganya, jangan lupa spasi ya, pakai tanda petik lagi. Lalu di kolom C, jangan lupa tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini ya, jadi udah gabung dari kolom A, B, C ini jadi satu seperti ini. Nah, untuk bawahnya gimana? Seperti tadi, di pojok kanan bawah kita double tap aja, otomatis akan gabung untuk nama sekolahannya. Nah, di sini kita nambah lagi untuk di rumus ke-11. Di sini kita untuk huruf kecil semua. Jadi dari ini nama sekolah ini kan agak berantakan ya untuk hurufnya. Kita bisa buat untuk kecil semua dengan rumus lower. Nah, di sini kita klik aja sama dengan lower, lalu kita pilih datanya. Tutup kurung, lalu kita enter. Oke, nama kepala sekolah kecil semua ya. Lalu untuk di rumus ke-12 kita untuk hurufnya besar semua. Bisa menggunakan di upper. Nah, ini sama dengan upper, lalu kurung buka, kita pilih C10 karena datanya di kolom C10, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini kapital semua ya untuk datanya. Lalu untuk di rumus ke-13-nya huruf besar di awal kata. Jadi untuk huruf awalnya itu di besar atau kapital, lalu kecil, spasi, besar lagi, kecil lagi. Kita bisa gunakan rumus proper. Sama dengan kita pilih untuk datanya masih sama di C10, lalu tutup kurung, kita enter. Oke, jadi untuk rumus yang ke-13 ini untuk huruf besar di awal kata, kita bisa gunakan rumus proper. Nah, untuk part 1 ini kita sudah mendapatkan 13 rumus nih. Nah, masih ada 2 rumus lagi karena untuk durasi video ini lumayan panjang. Nanti kita lanjut lagi di part 2-nya. Tinggal 2 rumus lagi. Jadi dari teman-teman yang suka untuk konten seperti ini, untuk Microsoft Excel ya, ini bisa dibantu like, share, dan di subscribe. Dan mungkin dari teman-teman, Bang atau Mas, aku bingung nih untuk cara ini, bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau saya bisa, nanti saya bantu buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. See you next tips lainnya.
Goodbye. Ciao.